Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk belajar di kelas 6. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Coba kalian tengok kanan kirinya. Ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir. Siapa? Dafa kemana? Sakit. Oke, kita doakan semoga dapat cepat sembuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh tolong KM dipimpin doa? Silahkan. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah selesai berdoa. Anak-anak, di sini ada yang suka main games? Cung yang suka main games? Oke, hampir semuanya ya suka bermain games. Ternyata kita sudah belajar tentang coding, sudah menggunakan coding dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya saat bermain games. Nah, di sini Ibu punya games. Ini sederhana sekali. Coba kita lihat. Nama gamesnya Ambulance Ride. Tugas kalian adalah membukakan jalan untuk ambulans supaya sampai ke tempat tujuan. Kalian berani di level berapa? 7. Oke, kita buka level 7. Oke, tolong satu orang yang bisa. Cuk? Ya, Alif, coba Alif. Depan. Kira-kira yang pertama ini bentukannya yang mana? Tunjuk, Alif. Yang mana kira-kira? Tunjuk, Alif. Ini? Oke. Selanjutnya yang mana? Ini. Oke. Terus? Panjang deui. Oke, terus? Oke, yang ini. Lalu? Oke. Terus? Coba kita lihat. Ya, betul, tepuk tangan buat Alif. Satu kali lagi, siapa yang mau? Kayak dari perempuan. Kiran. Mulainya dari ambulans. Kira-kira yang mana? Coba ditunjuk. Yang ini? Oke, terus? Oke. Lalu? Ini? Ini? Tidak bisa. Ternyambung. Yang mana? Ini? Oke. Terus? Dua lagi? Ini? Ini terakhir. Nah, udah ya, tepuk tangan buat Kiran. Nah, ternyata kita sudah belajar coding dalam kegiatan kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar
tentang pola, konsep dasar komputasional yang fokus pada memahami konsep pengenalan pola. Kita akan belajar dibagi menjadi 6 kelompok. Sudah menjadi 6 kelompok? Sudah. Nanti masing-masing dari kelompok kalian akan menjadi detektif, ya. Jadi akan ada 6 kelompok detektif, yaitu detektif pola. Jadi ibu akan memberikan misi rahasia kepada setiap kelompok detektif. Siap? Siap jadi detektif? Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian pola, mengamati dan menemukan pola dari media gambar, suara, ataupun gerakan. Yang ketiga, membuat pola sendiri dan mengujikannya ke kelompok lain. Jadi kalian membuat pola, nanti diujikan ke kelompok sebelah kalian. Lalu menyiapkan cara kerja KA dalam mengenali pola. Nah, ini rencana kegiatan yang sudah tadi Ibu sebutkan ya. Kita akan menjadi detektif pola. Siap? Ya. Oke. Sebelum kita mulai menjadi detektif, kita akan membahas dulu mengenai apa itu pola. Pola itu apa? Yang berulang-ulang, urutan berulang atau aturan tertentu. Contohnya, ini ada gambar apel, apel, jeruk, apel. Kira-kira setelahnya apa? Apel, apel, jeruk, apel. Kira-kira setelahnya apa lagi? Apel. Kemudian jeruk. Nah, itu yang disebut pola. Atau ada pola suara, misalkan bip, bip, bop, bip. Setelahnya apa kira-kira? Bip. Kemudian kalau ada pola lompat, jongkok, lompat. Setelahnya? Jongkok. Nah, itu pola aturan yang selalu berulang. Nah, AI, kalian pernah menggunakan AI? Pernah. AI atau sekarang dikenal dengan KA, kecerdasan artifisial, adalah biasanya belajar mengenali pola. Jadi kalau kita bisa memahami pola, kalau AI hanya mengenali pola. Nah, pola dalam kecerdasan buatan atau AI, contohnya misal bisa mengenali wajah di foto, atau memprediksi cuaca, biasanya di HP kalian ada ya, membedakan benda, kemudian mendeteksi suara, alarm, atau musik. Contohnya misalkan kalau di HP kalian ada yang buka kuncinya pakai wajah? Tidak. Ada yang pakai scan jari? Ada. Itu pola. Kita memasukkan dulu data jari kita, baru nanti dikenali oleh AI atau KA. Pola ini bisa berbagai bentuk. Yang sering kita temui, misalnya ada visual, ada gambar-gambar, ada warna, ada bentuk. Kemudian kalau dari suara, ada suara, ritme, bunyi. Misalkan kita mendengarkan suara tepukan, misal. Itu kan berpola ya. Kemudian dari gerakan tubuh atau urutan aksi. Misalnya ketika kalian senam, ada pola gerakannya. Misalkan ke kanan 2 kali, nanti ke kiri 2 kali, terus diulangi. Itu yang namanya pola. Jadi pola itu banyak sekali bentuknya. Nah, sekarang kita akan menjadi detektif pola. Ibu punya misi rahasia untuk setiap kelompok. Siap? Siap. Mana suaranya siap? Siap. Oke, sebelum mulai, karena kita belajar tentang pola, kalian semangat? Oke, tepuk semangatnya dulu boleh? Oke, tepuk semangatnya sambil berdiri. Kita belajar pola tepuk semangat baru yang dang-dang-dang, yang itu masih ingat? Iya, oke. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Aha-aha. Nah. Aha-aha. Nah. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, itu juga pola ya. Kita mengulang. Itu salah satu contoh pola. Kalian sudah konsentrasi? Ya. Oke, kita cek. Konsentrasi. Ketika ibu bilang 1, kalian tepuk 1 kali di depan. Ketika ibu bilang 2, tepuk 2 kali. 1, 2. Ibu bilang 3, kalian tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Ibu bilang 4,
1, 2, 3, 4. Siap? Konsentrasi. Siap dimulai. 1, 3, 4. Oke, sudah konsentrasi. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, para detektif, Ibu punya misi rahasia untuk kalian semua. Selesaikan dengan kelompok masing-masing. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Punten. Nah, di dalamnya ada misi rahasia. Nah, sedangkan ini hasil kalian mengerjakan misi rahasia, silakan tulis di format LKK ini atau lembar kerja kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini 5, mana kelompok 5? 6. Silakan dibuka amplop misi rahasianya. Silakan dibaca dengan seksama apa misinya dan dikerjakan hanya dalam waktu 4 menit. Kalau ada yang kesulitan, boleh bertanya ya. Nah, ini ditempel langsung ke sini. Jangan lupa nama kelompok, ya. Tulis lagi misinya, tulis lagi. Waktunya hanya 4 menit. Ditulis lagi misinya ya. Tulis di sini misinya apa. Tulis ulang misinya apa di amplop. Kalian mendapat misi apa, ditulis lagi. Ini boleh dipotong. Boleh dipotong. Nanti ke sini polanya apa setelah ini? Ya apa kotak aja, tempel aja. Silakan bekerja bersama kelompoknya ya, berdiskusi. Ada yang sudah menyelesaikan teka-teki polanya? Udah? Tinggal ditulis. Ini polanya kan ting tong ting jreng. Kira-kira setelahnya apa?
Ada kesulitan? Bisa? Ayo gunting lah, Bu. Gunting mah itu ada itu. Kalau sudah bisa langsung ditempel ya. Yang sudah menyelesaikan, dulu ya. Kalian buat teka-teki untuk kelompok lain. Buat satu soal saja. Kalian membuat pola baru ya untuk diselesaikan oleh kelompok lain. Sudah? Selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan buat pola baru untuk diselesaikan oleh kelompok lain. Susun dari yang tadi dalam amplop ya, dari amplop misi. Saya ini susun. Sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Satu saja, satu soal. Ayo. Ya. Soal suara. Ya, soal suara. Kalian buat untuk diselesaikan oleh kelompok lain nanti. Ya, kayak gini. Nah, iya betul. Ya, sama-sama. 1 menit lagi ya. Jadi. Sudah, silakan ditukar dengan kelompok di depannya. Yang belakang, yang depan dengan kelompok di belakangnya. Ditukar dengan kelompok di depan atau di belakangnya. Sudah? Ayo, ditukar dulu. Yang sudah ditukar langsung diisi. Udah? Udah mau Tidur. Sudah ditukar? Oke. Ditukarkan ya. ke depan. Tiga, ya ada apa-apa. 30 detik. Kalau sudah selesai, kembalikan ke kelompok yang memiliki soal. Sudah, silakan kembalikan ke kelompok yang menulis soal. Dalam hitungan 3 harus sudah kembali. 1, 2, 3. Sudah dikembalikan?
Sudah. Oke, silakan diperiksa oleh pembuat soal betul atau salah. Sudah selesai? Kalau sudah, lembar kerjanya disimpan dulu. Konsentrasi. Oke, coba perhatikan dulu ke depan. Kalian sudah melihat beberapa pola? Bisa mengerjakannya? Bisa. Bagus. Nah, kira-kira kenapa pola itu penting dalam kehidupan kita? Kira-kira kenapa pola itu penting? Cung, Hanaya, kenapa pola itu penting? Bisa apa? Bisa meningkatkan privasi. Ya, misalnya dengan sandi. Pola dalam handphone. Ya, betul ya. Salah satunya itu. Banyak sekali manfaat pola dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, AI atau KA yang biasa kita gunakan itu menggunakan pola. Kalau tidak ada pola, kita tidak bisa menggunakannya. Kemudian, pola juga membantu AI mengenali suara, tadi gambar, kemudian gerakan. Nah, kalau untuk kita, untuk kalian sebagai murid, pola itu bisa membantu kalian berpikir logis dan kritis. Dengan melihat pola-pola, kalian berpikir kira-kira selanjutnya pola apa lagi. Kemudian pola juga ada di matematika, ada pola bilangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, melatih kita untuk memecahkan masalah. Jadi ketika kita memikirkan tentang pola, secara tidak langsung kita berpikir seperti AI. Jadi kita sama, bahkan lebih cerdas daripada AI, asal diasah. Nah, karena kalian hari ini sudah menjadi detektif pola, kira-kira menurut kalian pola apa yang paling menarik? Gambar, suara, atau gerakan? Gambar. Kenapa gambar? Karena warna-warni. Karena apa lagi? Karena bentuknya beragam, menarik. Bagus ya, bisa. Apa tantangan saat mengenali atau membuat pola? Tadi yang membuat kalian merasa sulit apa kira-kira? Waktunya. Apa lagi? Kurang keras? Sedikit. Apanya sedikit? Contoh polanya. Apa lagi? Kurang keras? Apa kira-kira yang menurut kalian sulit? Mikir, cina berpikirnya ya sulit. Nanti akan terasa mudah kalau kita sudah terbiasa. Silahkan isi kesimpulan di LKPD kalian. Kemudian kita harus ingat ya, bahwa belajar mengenali pola bukan hanya untuk AI atau kecerdasan artifisial, tapi juga untuk kita, karena itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kan berkelompok. Ibu punya asesmen untuk kalian individu, dikerjakan masing-masing. Langsung dikerjakan ya, waktunya hanya sebentar. Jangan lupa diberi nama. Langsung dikerjakan, jangan lupa diberi nama. Jangan lupa beri nama. Kalau sudah, nanti perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan.
Sudah? Silakan kumpulkan asesmen dan lembar kerja kelompoknya. Dikumpulkannya kolektif ya, per kelompok. Silakan kumpulkan ke depan. Oke, dalam hitungan 5, semuanya sudah dikumpulkan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kumpulkan. Oke, mana kelompok lainnya? Kumpulkan ya. Oke, silakan kumpulkan. Dah, LKPD. Udah semua? Nah, ini sudah semua dikumpulkan. Nanti Ibu periksa dan Ibu bagikan kembali ya. Untuk lembar kerjanya kita kumpulkan sebagai portofolio kalian. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kecerdasan artifisial itu belajar mengenali pola, bukan dengan berpikir seperti manusia, tapi melatih mengenali pola. Manusia belajar mengenali pola untuk memahami, memprediksi, dan menyelesaikan masalah. Pengenalan pola, kita punya dasar dari berpikir komputasional, ada bisa digunakan dalam matematika, logika berpikir, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Semakin jago kalian mengenali pola, semakin siap menghadapi tantangan di zaman digital, ya. Oke, sudah selesai. Sebelum itu, konsentrasi. Kalian bawa tempat minum, tempatkan di tengah-tengah meja kelompok. Tempatkan di tengah-tengah meja kelompok ya. Satu. Posisi siap. Kita akan bermain sakit, sikut, sekat, sikat. Siap semuanya? Supaya mudah boleh sambil berdiri. Siap ya? Udah? Konsentrasi. Sakit, sikut, sekat, 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 sikut, sakit, sikut. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, udah silakan duduk kembali. Melihat hasil kerja kelompok kalian dan hasil asesmen individu, sepertinya hampir semua sudah menguasai pemahaman pola ya. Ada beberapa yang masih salah, tidak apa-apa, nanti kita bisa mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan lebih memperdalam tentang pemahaman pola ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak? Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, silakan siapkan oleh KM, lalu berdoa. Siapkan KM. Siap.